Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama lagi dengan saya Afif. Tentunya kita masih ngobrolin seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang salah satu gangguan kecemasan, yaitu derealisasi atau depersonalisasi. Apa itu derealisasi? Nah, biar saya jelaskan sedikit. Derealisasi ini adalah perasaan yang seolah-olah kita terputus dari lingkungan. Ini buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan biasanya juga mengalami yang namanya derealisasi ya. Lingkungan sekitar itu terasa aneh, lingkungan sekitar itu terasa tidak nyata. Nah, seperti yang dulu saya alami waktu gangguan kecemasan masih tinggi-tingginya ya. Mungkin ada sekitar 6 bulan saya nggak keluar rumah gitu kan. Jadi yang saya alami itu pandangan itu buram, pandangan itu putih, pokoknya setiap kali melihat sekitar itu aneh, lingkungan sekitar itu terlihat putih itu kan. Jadi pikirannya udah cemas, pikirannya udah nggak tahu kemana, pandangannya buram, hidup seperti nggak nyata ya. Jadi teman-teman juga banyak yang bilang, ini kenapa hidup kok seperti nggak nyata. Ada yang bilang hidup seperti di alam mimpi, ada yang bilang hidup seperti di alam peri ya. Kalau saya bilang itu malah seperti di planet mana nggak tahu, di planet lain mungkin ya, karena memang terasa aneh dengan ada perasaan yang seolah-olah kita terputus, nggak bisa mengamati lingkungan sekitar, aneh lah pokoknya. Nah, jadi itu adalah gangguan kecemasan, yaitu derealisasi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik lah, itu nggak apa-apa, tenang. Saya juga dulu seperti itu. Nah, selain derealisasi ada juga yang namanya depersonalisasi. Kalau derealisasi tadi perasaan seolah-olah terputus dengan lingkungan, kalau depersonalisasi ini adalah perasaan yang seolah-olah kita itu bisa mengamati diri kita sendiri dari luar ya. Jadi kita seolah-olah jiwa kita itu berada di luar tubuh kita dan bisa mengamati diri kita sendiri ya. Kemudian melihat orang-orang sekitar itu seperti nggak nyata ya. Nah, saya juga mengalami seperti itu teman-teman. Jadi derealisasi dan depersonalisasi ini memang bersamaan ya. Melihat sekitar itu nggak nyata, kita seperti tidak berada di masa sekarang, pikirannya nggak tahu kemana, cemas gitu kan. Jadi terasa aneh. Gimana jelasinnya ya, susah juga untuk jelasinnya ya. Jadi ya teman-teman nggak usah khawatir, itu memang salah satu gangguan kecemasan yang menjadi indikator bahwa ada yang tidak beres dengan diri kita ya. Ya memang kita sedang merasakan yang namanya gangguan kecemasan berlebih. Nah, bagaimana saya lepas dari itu? Mudah teman-teman. Ya mudah karena udah tahu caranya ya. Dulu memang susah karena nggak tahu caranya. Nah, untuk lepas dari namanya derealisasi dan depersonalisasi adalah yang pertama ya, kita harus tetap benahi pola 3P supaya yang sakit lambung juga lambungnya membaik. Dan yang paling penting adalah harus berani keluar rumah, harus dipaksa keluar rumah ya. Seperti yang saya alami dulu ya, saya dulu memang takut keluar rumah, takut. Sekitar ada 6 bulan mungkin saya nggak keluar rumah ya. Setiap keluar rumah itu wah terasa aneh itu kan. Tapi waktu itu saya paksakan, saya tiap hari itu coba paksa keluar rumah. Gak usah jauh-jauh lah, kita ngobrol sama tetangga, kita duduk di depan rumah. Dan itu harus dipaksakan teman-teman, kita harus dipaksakan. Lama-kelamaan seiring gangguan kecemasan itu berkurang, juga yang namanya derealisasi, depersonalisasi itu akan hilang. Ya sekarang saya sudah nggak mengalami yang namanya hidup seperti nggak nyata, hidup seperti berada di alam mimpi mungkin ya, mengamati orang sekitar itu seperti nggak nyata. Sekarang udah nggak lagi, sekarang saya udah normal seperti dulu ya. Jadi itu ya, kuncinya adalah harus dipaksakan keluar rumah, aktivitas lah. Yang penting kalian keluar rumah mencoba untuk aktivitas ya, kalian bisa ngobrol sama teman atau siapalah. Jangan di rumah terus, harus dipaksakan keluar rumah.
kalian harus benar-benar mengamati diri kita. Ini loh, kita sedang berada di sini, kita nyata, kita sedang tidak berada di alam mana, nggak ada di planet lain, kita sedang nyata itu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, harus sabar ya, pelan-pelan, harus dipaksakan gitu ya. Saya mengalami depersonalisasi itu cukup lama ya, mungkin ada 3 bulan. 3 bulan itu cuma duduk di dalam rumah, pandangan buram, pikiran takut mati itu menghantui terus itu ya. Itu dulu aneh, pokoknya susah untuk menjelasin lah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tenang, itu hanya gangguan kecemasan. Jadi teman-teman bisa sembuh kok, saya juga bisa sembuh. Yang intinya harus berani untuk keluar rumah, harus aktivitas ya, terserah kalian mau ngapain, yang penting harus dipaksa keluar rumah pelan-pelan ya. Nanti kalian pasti sembuh, nggak usah khawatir, tenang aja ya. Oke, ya itu saja teman-teman, sedikit dari saya ya. Semoga membantu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.